semuanya, kembali lagi di program storytelling di Lilo Acting School. Pada kali ini Kak Arya ada kedatangan seorang teman. Tolong perkenalkan dirimu kepada teman-teman. Halo, aku Mala. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Mala. Oke Kak Mala, hari ini Kak Mala mau cerita apa sih? Hari ini ceritanya singa dan kelinci yang cerdas. Mana sih ya? Cerdas. Singa dan kelinci Yang yang cerdas. cerdas. Ya. Oke, adik-adik penasaran nggak dengan ceritanya? Oh ya, sebelum Kak Mala mulai, Kak Arya ingin terima kasih dulu kepada para donatur yang telah membantu kami atau menyumbangkan rezekinya melalui Saweria, dan juga pada para penonton yang telah subscribe, like ataupun share video-video kami. Terima kasih banyak. Oke, kalau sudah siap? Sudah. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita. 3, 2, 1. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor harimau yang ganas. Dia berkuasa di hutan. Bahkan dia nggak segan-segan memburu hewan-hewan untuk menuntaskan rasa laparnya. Dia akan memburu hewan-hewan itu saat lapar ataupun nggak lapar. Karena dia merasa dia penguasa hutan, dia raja hutan, dia memimpin di hutan itu. Hahaha, akulah harimau yang kuat. Jadi harimau itu nggak segan-segan buat memangsa hewan-hewan yang ada di hutan setiap hari, teman-teman. Nah, pada suatu hari, para penghuni hutan itu mulai ngerasa resah, teman-teman. Jangan-jangan besok giliranku jadi mangsanya si harimau. Akhirnya, seluruh warga hutan memutuskan untuk berkumpul, untuk berembuk, membahas kira-kira solusi apa yang bisa menghentikan si harimau ini untuk memangsa mereka setiap harinya. Akhirnya mereka berkumpul dan mengobrolkan apa ya solusinya. Dan di satu ketika mereka menemukan satu ide yang cukup cemerlang untuk bisa menghentikan perburuan singa ini secara berlebihan ini setiap hari. Kok singa? Harimau. Iya, harimau. Perburuan si harimau ini setiap hari. Akhirnya mereka mendatangi kandang harimau tersebut. Yang mulia, kami memiliki ide agar Anda tidak usah bersusah payah mencari makanan di hutan. Setiap harinya kami akan menyajikan satu hidangan untuk Anda makan, sehingga Anda tidak perlu memburu kami di hutan. Akhirnya sang harimau setuju, teman-teman. Harimau setuju dan setiap harinya akan ada hewan yang bergantian untuk memberikan sang harimau itu makanan. Sudah berhari-hari, sudah berjalan cukup lama, sistem tersebut akhirnya gantian si kelinci. Si kelinci ini cerdas, teman-teman. Dia nggak mau jadi mangsa si harimau ini. Akhirnya dia berpikir, gimana ya caranya biar aku bisa nggak dimangsa sama harimau ini. Aku juga pengen membunuh harimau ini agar nggak terus-terusan jadi rakus di hutan. Keesokan harinya, kelinci itu bangun sangat siang, tidak seperti biasanya. Dia sengaja bangun dengan lambat, bahkan berjalan itu lambat sekali. Dia terus berjalan dengan langkah kecil-kecil menuju sarang harimau. Dia terus berjalan, bahkan beberapa kali juga dia beristirahat di bawah pohon ataupun tidur-tiduran di jalanan, agar perjalanannya semakin lama menuju kandang harimau ini. Lalu setelah berjalan cukup lama itu, dia sampai di kandang harimau. Setelah sampai, harimau melihat kelinci yang kurus, kering, dan tidak akan membuatnya kenyang. Dia akhirnya marah besar. Setelah penantianku sekian lama, hanya ini yang dipersembahkan warga hutan untukku. Aku tidak akan kenyang. Lalu si kelinci itu bilang kepada sang harimau, "Yang mulia, aku minta maaf. Sebetulnya warga hutan menyajikan 5 kelinci untukmu hari ini, yang mulia. Tapi di perjalanan ada singa lain yang menyerang kami, sehingga 4 dari kami harus mati di tangan harimau tersebut." Akhirnya sang harimau marah besar. Dia
bertanya kepada sang kelinci. Hai kelinci, di mana sarang si harimau tersebut? Kenapa dia tadi singa mulu ya? Ah, harimau teman-teman. Singa nggak hidup di hutan. Harimau. Nah, di mana kandang harimau tersebut? Tunjukkanlah jalan ke sana. Aku ingin menghabisi harimau tersebut. Akhirnya, sang kelinci menunjukkan di mana letak sarang harimau tersebut. Di sana yang mulia, di dalam benteng tersebut, harimau itu tinggal. Akhirnya dengan gagah, sang harimau masuk ke dalam benteng tersebut. Di sana, dia menemukan satu sumur yang cukup dalam. Lalu, sang kelinci bilang, Yang mulia, harimau tersebut tinggal di dalam sumur tersebut. Anda harus melihatnya ke dalam. Lalu, sang harimau mendekati sumur tersebut. Dan dia melihat pantulan dirinya sendiri di dalam air sumur tersebut. Dia mengaum sekeras-kerasnya untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia merasa terancam karena ada harimau lain yang berani memangsa makanannya di hutan. Setelah dia mengaum cukup keras, tapi harimau tersebut tetap diam. Akhirnya, harimau berusaha menerkam harimau baru itu, teman-teman, di dalam sana. Dia masuk dan ternyata kepalanya terbentur dengan batu-batu yang ada di dalam si sumur itu. Akhirnya, dia mati dan juga tenggelam di dalam sumur tersebut. Si kelinci tersebut pulang ke hutan dan memberitakan kepada seluruh warga hutan bahwa, Halo warga hutan, aku telah berhasil membunuh harimau rakus itu. Dan seluruh warga hutan bersorak gembira karena harimau yang suka memangsa hewan-hewan di hutan itu mati. Tamat. Tadi katanya singa sama kelinci, kok tadi diceritanya itu harimau? Iya, karena kan singa itu hidupnya di savana. Nah, kalau harimau itu hidupnya baru di hutan. Oh, iya Jadi juga. ceritanya gitu. Benar juga sih. Kalau misalkan harimau, singa berada di hutan, nanti pasti berantem gitu Iya. sama harimau gitu. Jadi kan. harimau yang berkuasa di Kekuasaan. hutan. Iya. Oh ya, Kak Mala Iya. bisa nggak suara harimau? Aku bisa suara harimau. Coba. Coba. Kita coba ya. Misalkan kayak tadi kan aku cerita. Aku loh sang harimau yang rakus. Gitu. Tapi itu masih salah adik-adik. Bener itu Iya, gini. tapi roar. Mau itu tadi. Rar. Roar. Ya, jok saya keambil. Oke. Oke deh. Oke deh. Ini apa namanya? Itu ya suara harimau ya adik-adik ya. Oke, gimana adik-adik? Terhibur tidak dengan ceritanya Kak Mala? Tentu dong ya. Oh ya, kalau menurut Kak Mala pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari cerita ini? Ini pembelajaran cerita ini menurut aku ya. Jadi orang gitu ya kita. Jadi orang tuh jangan rakus. Secukupnya aja. Jangan kayak harimau di hutan tadi. Dia lapar nggak lapar tetap aja buru hewan-hewan di hutan. Terus juga kita harus bisa berpikir cerdas ya. Tidak harus melulu tunduk terhadap sesuatu yang memang bukan kewajiban kita gitu. Teman-teman. Berarti kalau misalkan singganya itu nggak rakus, berarti nggak bakal dikerjain sama si kelinci ya? Iya, itu dia kerakusan. Iya. Berarti kalian jangan rakus ya. Gitu. Secukupnya aja. Betul. Hidup minimalis. Bisa. Ya, yang penting cukup deh gitu. Gak usah lebih-lebih kan kalau nanti tampilnya heboh, tampilnya foya-foya, nanti kan dihujat netizen. Betul. Diselidiki netizen. Dari mana kekayaannya ini? Gitu kan. Wah, jadi tanda tanya ini ya. Gimana ini malah asalnya? disidik ya, dipanggil nanti sama yang agak serem ya. Ini jokes pinggir jurang ya. Oke. Kak Mala. Kak Mala mau cerita lagi nggak? Ada cerita lagi nggak? Cerita lagi? Ada, tapi nanti. Oh, nanti? Iya, tunggu aja. Makanya teman-teman harus tetap stay tune di channel YouTube Lilo. Oke, stay tune ya. Nanti masih ada cerita-cerita yang menarik, yang nggak kalah menarik dengan dari cerita ini dan dari
orang-orang yang lainnya juga. Oke, apa sih? Ngomong apa? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!